Kita masih ada di dalam seri firman Becoming a Great Nation. Ini rema yang Tuhan kasih sama kita, yaitu menjadi bangsa yang besar. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Jadi ayo kita tangkap rema, kita tangkap janji Tuhan ini, Becoming a Great Nation. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini sama saudara adalah the price of greatness. Harga dari kebesaran ilahi itu adalah disiplin. Tapi yang pasti gini, Anda harus tahu bahwa setiap orang percaya punya warisan rohani untuk menjadi besar. For greatness, untuk kebesaran ilahi itu. Ya, saya bacakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oh, kamu tuh bukan orang sembarangan, kamu tuh terpilih, the chosen ones. Ya, bukan cuma terpilih. Alkitab ngomong kamu imamat yang rajani. Bukan cuma imam biasa, tapi imam raja, kingly priest. Makanya kalau kita di dalam Tuhan gak pernah bicara urusan yang cuma biasa-biasa saja. Karena Tuhan kita bukan Tuhan biasa-biasa saja. Tuhan kita adalah the great God. Bahkan dia greater than the greatest. Dia lebih besar dari yang terbesar. Karena itu kalau Tuhan menjadikan kita imam-imamnya, Tuhan mau kita imamat yang rajani. Imam yang punya aura raja. Imam yang punya otoritas raja, imam yang punya kapasitas raja. Ya, saya bacain lagi nih. Wahyu 5 ayat 10. Jadi ini ayat-ayat di Perjanjian Baru loh. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Wow, jadi bangsa yang besar. Sekarang jadi kerajaan. Ini saya percaya bukan kerajaan biasa. Kalau Tuhan membuat kerajaan, pasti kerajaan besar. Kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Hebat nih. Kalimat terakhir nih perhatikan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow. Jadi ini karya Tuhan pada akhir zaman. Ini dicatat di kitab Wahyu. Bahwa Tuhan akan membuat imam-imam yang memerintah sebagai raja di bumi. Saya berdoa Anda menangkap rema ini, pewahyuan ini, imamat rajani yang memerintah sebagai raja di bumi. Makanya saya katakan sekali lagi, greatness atau kebesaran ilahi adalah warisan rohani ketika kita jadi orang percaya. Tangkap pengertian rohani ini. Tanpa pengertian ini, banyak orang Kristen yang puas jadi biasa-biasa saja. No. Anda dipanggil, ada panggilan untuk becoming a great nation. Untuk kebesaran ilahi dalam hidup saudara. Tapi gini, untuk Anda bisa sampai di level itu, level of greatness, ya Anda harus bertumbuh rohani. Karena hanya ketika engkau bertumbuh rohani, maka saudara akan berubah yang tadinya kanak-kanak, sekarang menjadi sons and daughters, menjadi anak yang dewasa, anak Allah yang dewasa. Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Dia ahli waris nih, ahli waris itu berarti berhak. Tapi sayangnya belum akil balik, belum dewasa, kedewasaannya belum cukup. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Wow. Di satu sisi dia tuan di atas segala sesuatu, tapi dia nggak bisa sampai ke situ, dia cuma hamba. Harusnya greatness, kebesaran ilahi, tapi hidupnya nothing. Hidupnya small, kecil dan terbatas. Kenapa? Belum akil balik. Jadi untuk kita menerima warisan ilahi, yaitu kebesaran ilahi itu, kita harus bertumbuh, akil balik, jadi dewasa rohani. Dan bagian dari kedewasaan adalah disiplin. Nah ini penting ini. Ya,
Disiplin berarti melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang nyaman untuk dilakukan. Banyak orang cuma maunya nyaman dilakukan saja yang dilakukan. Itu orang yang belum dewasa. Tapi kalau orang bertumbuh, tambah dewasa, maka dia akan meningkat di dalam disiplinnya. Walaupun nggak nyaman melakukan itu, walaupun merasa nggak. Tapi karena dia tahu itu harus dilakukan, dia lakukan. Itu adalah sebuah komitmen. Itu adalah sebuah prioritas. Itu adalah harga mati. Disiplin. Tahukah saudara ciri-ciri orang kalau penuh dengan disiplin? Dia punya misi yang jelas dalam hidupnya. Arahnya jelas tuh. Ya, terus dia bisa mengatur hidupnya dengan tertib. Banyak orang hidupnya berantakan, kacau balau, pengaturan waktu, penampilan semuanya kacau balau. Itu tanda-tanda ketidakdewasaan. Makanya low level of discipline. Kedisiplinnya tahap rendah. Tapi orang kalau dewasa, dia nggak hidup sembarangan. Dia nggak hidupnya cuma reaktif terhadap situasi, tapi dia proaktif mengubah keadaan. Dan ini butuh disiplin tingkat tinggi. Lihat ini perkataan dari Rasul Paulus 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Emangnya memberitakan Injil selalu enjoy setiap saat. Rasul Paulus tuh memberitakan Injil banyak difitnah, banyak ngalami kesulitan. Tapi dia ngomong gini, itu keharusan buat aku. Itu disiplin tingkat tinggi saudaraku. Ya, ada banyak orang kerja keras selama nggak ada hambatan. Tunggu saja sampai hambatan datang. Apakah kerja kerasnya langsung rontok atau tetap kuat, bahkan semakin teguh. Disiplin tingkat tinggi itu yang membedakan antara jenderal besar, God's General, jenderal ilahi, seperti Rasul Paulus, rasul yang hebat, dengan orang-orang Kristen yang sebentar naik, sebentar turun. Rasul Paulus lihat, disiplin tingkat tingginya, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Lihat saudaraku, ya seperti itu disiplinnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tubuh itu perlu dilatih, tubuh itu perlu disiplin. Pertanyaannya, Anda ngikutin maunya tubuh saudara terus, mau makan terus, mau nyaman terus, atau Anda your body Anda under control, you put your body under control. Bisakah Anda membuat tubuh saudara di bawah kendali saudara? Anda kuasai tubuh saudara. Kalau Anda mau puasa, Anda ngomong tubuh kok nggak lapar. Dan Anda mendisiplin diri saudara untuk itu. Dibutuhkan disiplin yang tinggi. Ini tanda dari kedewasaan. Anda lihat ya, orang-orang seperti kayak Nehemia bisa ngerjain pembangunan tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Emangnya semudah itu? Itu butuh planning yang bagus, itu butuh kerjasama tim, itu butuh kedisiplinan yang luar biasa untuk mengeksekusi planning yang kayak gitu. Itu gak sembarangan saudaraku. Itu langsung butuh pengaturan, tembok berapa panjang, diatur berapa grup, berapa tim langsung, semuanya itu dibutuhkan disiplin tingkat tinggi. Jadi hari ini saya tantang Anda sebagai ketua kelompok sel, tingkatkan disiplin saudara. Sebagai pelayan Tuhan, jangan asal melayani. Tingkatkan disiplin saudara. Sebagai pengusaha, sebagai profesional, naikkan level disiplin Anda. Oke, banyak orang carinya cuma nyaman, gak komitmen. Hidupnya berantakan, tidak teratur, ya, dan tidak bisa mengatakan tidak pada kesenangan jangka pendek. Nah itu. Pengen makan, pengen istirahat, pengen games, main games. Dia tidak menguasai dirinya. Level disiplinnya very low. Oke.
Membiarkan waktu habis untuk hal-hal yang tidak membangun. Ini tanda-tanda yang low level of discipline. Oke. Jadi hari ini saya ajak saudara tingkatkan disiplin. Karena disiplin itu yang membuka potensi-potensi yang ada dalam hidupmu jadi muncul. Potensi boleh hebat, tanpa disiplin selamanya terkubur. Ada orang kreatif, ada orang genius, tapi lack of disiplin, kurang disiplin. Dia nggak jadi apa-apa tuh. Ada orang nggak sejenius itu, biasa-biasa aja, potensinya nggak sebrilian itu, tapi dedikasinya tinggi. Itu yang jadi. Disiplin. Oke. Disiplin dalam mengelola waktu. Disiplin di dalam mengelola energi. Disiplin di dalam mengelola fokus. Itu yang akan membuat saudara jadi. Itu yang membuat kita jadi pemimpin yang punya kapasitas yang besar. Jadi hari ini sekali lagi, kalau saudara percaya warisan rohani yang Tuhan sediakan dalam hidupmu adalah kebesaran ilahi, becoming a great nation, maka saya tantang saudara, dare to pay the price. Berani bayar harga, apa tadi? Disiplin. Oke, Anda siap? Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.